Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang teman-teman Bapak Ibu semua lihat di layar, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu ya. Soal GIP, soal Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, jangan salah, isu itu yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel. Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam. Ini yang kita tadi saya sepakat kok Pak dan kita mesti hati-hati, karena sekali lagi kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas, ya, ada GIP, itu akarnya Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS kemudian 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Ada di blok sini Amerika, Arab, ya kan, Uni Emirat, ya kan, dan Israel. Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak mengajarkan Indonesia. Sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah. Jangan nih dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi dari negara-negara besar sedang bergumul di sana. Depan mata kita nih, dan ada udah setengah kakinya di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Ada, itu kan di depan mata kita. Kalau sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar. Loh kalau Cina ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement, oke? Memangnya dengan Oslo Agreement di Palestina nggak diutuhkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina, dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil kalau okupasi penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas. Nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan gitu kan. Nah makanya saya bilang paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi yang saya bilang caranya itu masuk akal ya teman-teman ya berteman. Nah ini kan nggak fair, kita berteman dengan Palestina which is belum dianggap negara, makanya Novaran masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Ini salah satu senjata Hamas, ya kan, dalam senjata Palestina yang agak berbeda nih ya. Saya nggak ngomong Palestina yang patah ya. Itu adalah dua. Either dia pakai sensitivitas agama, ya kan, atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi gini, kalau kita bertaruh, kita bisa lihat ada orang yang maunya jadi victim. Dia akan menempatkan diri sebagai victim terus. Dan ini yang terjadi dengan Palestina. Saya tanya balik, apakah di Israel nggak ada victim? Kok ada? Tapi buat Israel, setahu saya, adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana bayinya kenapa atau perempuannya kenapa. Itu harga diri. Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan. Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik itu. Bagaimana dia jadi victim. Beda pendekatannya kan Pak Indra. Orang kan bisa ini menarik teman-teman ya. Beda pendekatannya. Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat. Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu, yang ini nunjukin gua hajar lu main-main sama gue. Gitu. Kan udah gua warning jangan main-main. Udah gua bilang gua tuh lebih kuat dari lu. Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main. 1930 itu mereka masih industri rumahan Pak Indra. Ya? 1940 kemudian dia memenangkan Yom Kippur, itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan. Nah tetapi saking Timur Tengah itu bergolak terus dan Israel merasa terancam terus, dia memajukan industri pertahanan, alpahankannya, alutsistanya. Satu ulasan yang disampaikan oleh Ibu Koni perihal Israel dan juga Hamas, terutama yang ada di jalur Gaza dan juga perihal Palestina. Tapi ada beberapa poin tadi yang beliau soroti. Yang pertama adalah ada perbedaan sikap yang sangat signifikan antara Israel dengan pihak Hamas, karena juga terutama yang ada di jalur Gaza itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan ya memang di sosial media ini teman-teman, kalau kita searching itu foto-foto yang kemudian menunjukkan betapa adanya kesulitan
di jalur Gaza, di masyarakat yang di sana yang menjadi korban atas konflik yang terjadi sampai hari ini yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini, itu fotonya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kita klik saja itu satu kali ya dengan kata kunci Gaza ataupun Palestina, itu muncul videonya Bapak Ibu, ataupun kemudian foto-foto yang memperlihatkan banyak korban di masyarakat yang ada di jalur Gaza. Nah, artinya kan ini terpublis Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita cek di pihaknya Israel, hampir tidak ditemukan Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau misalnya ada video-video yang memperlihatkan kebetulan direkam ada serangan dari pihak luar kepada pihak Israel. Tapi sejauh ini teman-teman, kalau saya melihatnya ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Moni itu, bahwa sedikit sekali persentasenya Israel itu menunjukkan korban di pihaknya mereka. Mengapa? Bu Moni bilang bagi Israel ini perihal harga diri bangsa, harga diri mereka sebagai sebuah negara. Sebab mungkin teman-teman, ini saya berasumsi ya, mungkin bagi Israel kalau mereka menunjukkan bahwa sekian banyak korban di pihaknya mereka, sekian banyak kemudian yang menjadi korban akibat serangan-serangan itu, mungkin bagi mereka ini sesuatu yang akan membuat citra mereka justru dalam tanda kutip gagal melindungi bangsa ataupun rakyatnya, sehingga kemudian korban-korban itu tidak dipublikasikan. Dan satu hal yang kemudian sering sekali disampaikan oleh Perdana Menteri Israel itu Benjamin Netanyahu, bahwa pembalasan kepada pihak Hamas. Bahkan beberapa saat yang lalu ada satu pernyataan itu yang saya lihat teman-teman. Jadi mengapa sampai hari ini ya, beberapa minggu terakhir itu ada konflik berkepanjangan dan Israel tidak berhenti melakukan serangan kepada pihak Hamas di jalur Gaza. Bahkan pada beberapa wilayah yang lain yang mereka anggap itu adalah tempat persembunyian dari pihak Hamas, seperti yang waktu lalu teman-teman yang di Qatar itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Netanyahu menekankan bahwa tujuannya diantaranya satu adalah agar warga negara Israel yang disandra selama 2 tahun ini bisa kemudian dipulangkan. Jadi tujuannya jelas Bapak Ibu, arahnya itu jelas ya. Ada alasan yang kemudian begitu kuat untuk mendorong mereka terus melakukan pembalasan kepada pihak Hamas, karena ternyata ada warga ataupun ada masyarakatnya yang disandra oleh pihak Hamas. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tadi Bu Koni juga menyoroti perihal kita ini kan disebutkan ya oleh Bu Koni tadi bahwa membela Palestina, berdialog, berkomunikasi dengan Palestina, tapi tidak dengan Israel, karena memang kita tidak punya hubungan diplomatik. Meskipun ya kita sebenarnya juga punya hubungan dalam hal perdagangan ekspor impor. Nah, memang ini dipisahkan jalurnya teman-teman ya. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu semua, Ibu Koni justru menekankan harusnya kalau mau berkontribusi, mau bermain di area Timur Tengah sana, di kawasan Timur Tengah, maka harus punya akses. Kita nggak mungkin bisa mendamaikan kedua belah pihak karena yang satunya kita nggak punya hubungan diplomatik. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenal mereka? Bahkan juga tadi Bu Koni menekankan perihal ini ya, teman-teman. Ya Bu Koni ya, perihal yang terjadi di sana ya, muncul sekali isu-isu keagamaan, sensitivitas keagamaan kemudian diungkit ya, dibuka ke publik. Makanya tadi kan Bu Koni menekankan sebenarnya nggak perlu dulu lah kita bicara jauh-jauh mengenai yang terjadi antara Israel dengan Palestina ataupun dengan Hamas yang di jalur Gaza ini. Kita lihat dulu nih yang di depan mata kita ini mengenai ini teman-teman, laut bagian mana tadi yang Bu sebutkan itu ya. Ini kan justru yang harus kemudian diamankan ini Bapak Ibu ya. Yang beberapa waktu yang lalu kan juga sempat viral mengenai Natuna itu Bapak Ibu ya, dan beberapa isu lainnya yang kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dipaparkan secara menarik oleh Ibu Koni. Dan saya pikir sebenarnya energi waktu kita ini Bapak Ibu lebih baik ya untuk hal-hal yang seperti disampaikan oleh Ibu Koni. Saya setuju perihal kepedulian terhadap kemanusiaan, saya setuju sekali teman-teman. Siapapun itu kita perlu ya berempati, kalau bisa memberi bantuan ya bisa memberikan bantuan, tapi di atas segala sesuatunya kepentingan bangsa dan negara lah kita sendiri yang harus menjadi prioritas utama.